tamu selanjutnya nih kira-kira dia menginspirasi soal apa nih? Yang selanjutnya? Yang selanjutnya nih masih sama kayak tadi. Kalau Mas Azza kan owner cafe masih muda, udah usaha. Yang sekali ini juga sama, masih muda juga, tapi udah berani mengambil tanggung jawab besar. Ngedirect film sama MV. Sekaligus di usia muda? Di usia muda, masih muda banget, seumuran sama kita. Nah, teman yang satu ini tuh teman kuliah saya. Itu sekelas juga. Gitu. Yang nanti juga bakal datang ke sini. Tapi menginspirasi. Tapi sebelumnya Gus, lihat Gus. Agak lain. 9,3 juta penonton. Lewatin yang pertama berarti udah? Lewatin pertama. Lewatin yang pertama? Yang pertama kan tapi 2 bulan. 2 bulan? Ini 29 hari, udah segitu penontonnya. 9,7? Bentar lagi bakal lewatin Jumbo? Jumbo. Jadi yang pertama? Jadi yang pertama. Tapi kau udah nonton? Belum. Kok bisa belum? Takut nggak move on, takut membandingkan dengan yang pertama. Berarti menurutmu yang pertama itu udah peak banget? Udah peak banget. Ngakaknya pas, dramanya ada, segala macamnya ada gitu loh. Oke, berarti kayak nggak rela aja? Nggak rela. Kenapa gitu? Karena nggak punya uang. Nunggu ada di Netflix aja. Berarti nunggu nanti aja? Nunggu nanti. Berarti kau udah siap menjadi yang ke-15 juta penonton? 14 lah kayaknya. 14. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal film teman-teman. Teman saya yang satu ini masih muda juga. Sekelas sama kita. Tapi udah berani ngedirect film, MV. Pokoknya tanggung jawab yang seharusnya tuh berat lah. Iya, berat. Di usia yang segitu tuh berat banget ya. Bagaimana selengkapnya kita akan ngobrol-ngobrol sama teman saya ini di Cakruk Space. Seruput pelan. Obrolan lancar. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bolo-bolo nyakrukku ini jangan lupa kita masih ada di Nusantara Coffee. Follow IG-nya di sini. Dan jangan lupa follow RITV, subscribe di YouTube, dan follow Ruang Inspirasi Media di Instagram kami. Linknya ada di description box. Oke, lanjut. Kita akan langsung undang aja Mas Fatur. Mas Fatur. Halo. Halo Mas Fatur, gimana nih? Baik. Macet ya? Akhir tahun ya macet ya. Akhir tahun macet. Gimana nih? Ini mic-nya ya Mas. Boleh, pakai aja Mas. Oke. Ini gimana sih kalau saya ini? Sorry. Tadi lagi minum. Ayolah, kita Tadi nih minum. harus ada chemistry gitu loh, Mas bintang tamu masak sendiri. Iya, aduh. Betul. Sorry Mas Fatur. Sutradara loh ini, kita nggak diajak main film nanti Gus. Iya. Mikir Padahal lah. itu tujuan kita kan di sini kan. Kita tuh kesini pengen Bagi diajak main aja. film. Lihat, teman saya ini kan udah kayak Bruce Lee muda nih. Bisa aja, yang digebukin tadi. Betul. Nah, teman-teman, ini dia yang tadi kita bahas, salah satu anak muda yang juga inspiratif. Yang beberapa waktu lalu kayaknya saya lihat story-storynya di Instagram. Sibuk banget lah. Sibuk ya. banget. Ya. Chaos banget Kak, betul. Chaos ya, bukan sibuk. Iya, chaos campur sibuk gitu. Nah, kalau boleh tahu itu proyek apa sih Mas Fatur? Yang mana dulu nih? Yang kemarin lah, paling terakhir. Paling yang masih terakhir- fresh. Yang masih fresh itu kita produksi film pendek Kak. Film pendek. Untuk mata kuliah produksi film. Mata kuliah produksi film. Jadi di kampus kita sendiri itu walaupun kita ilmu komunikasi kan, tetap ada gitu loh film. Jadi kita juga anak-anak yang nggak tahu masalah film juga ikut turun ke film gitu loh. Jadi belajar gitu. Belajar bareng-bareng ya. Belajar bareng-bareng. Dan kembali lagi menjadi sutradara. Betul. Kalau boleh tahu judulnya bisa di-spill nggak nih apa nih judulnya? Judul project kita itu judulnya Rumah Dalam Kepala. Rumah dalam kepala. Rumah Dalam Kepala. Endingnya gimana tuh Mas? Endingnya nantilah lihat aja sendiri. Biasanya jagoannya mati kan? Kebetulan Bukan nggak ya? ada yang mati. Oh, nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Berapa talent kemarin Mas? 4 talent. 4 talent. Krunya berapa semua? Untuk kru dari tim inti produksi kita sendiri itu ada 15, volunteer itu sekitar 13 atau 14. Jadi totalnya itu ada 31 sampai 33-an orang gitu untuk Ngedirect produksian. segitu banyak orang. Betul, ngedirect segitu banyak orang ya gitulah. Ya, tepuk tangan dulu lah teman-teman. Tepuk tangan dulu. Wah, ini penontonnya pada kemana sih Mas Bagus? Iya ini. Tadi 4, sekarang berapa ini? Nggak ada ya? Kayaknya nambah tapi Kok nggak kelihatan gitu loh. ya udahlah. Nggak apa-apa. Biasa kayak gitu. Oke, Mas Fatur. Menikmati akhir tahun dengan pasca produksi nih berarti nih. Betul sekali. Kita nggak ada akhir tahun loh Kak. Kita sekarang mahasiswa ya
Kita Udah ya, masih nggak keras. peduli hari udah ya? Nggak peduli hari, nggak tahu lagi akhir tahun ganti tahun Berarti proyekan nggak aja. ada New Year New Me tuh buat Mas Fatur nggak ada ini? Nggak ada, masih dikejar Masih deadline sama? ini. Oh berarti beda sama kita. Kita nggak New Year New Me. Sangat beda. Tapi nggak apa-apa. Ngomong apa sih? Kok kayak ngasal banget jadi Mas? Tapi kemarin di ngedirect nih kayak buat segitu banyak orang dari talentnya nih ada nggak yang nyeleneh gitu? Untuk talentnya sendiri kebetulan ya enggak sih ya. Soalnya kita kemarin cari talent, kita open cast itu memang benar-benar cast yang udah bisa paham tentang alur produksi film. Jadi kita nyari anak-anak teater. Kebetulan itu anak teater talent yang pertama itu, talent utama itu memang dia pernah satu proyekan sama kita di semester kemarin itu yang musik video. Jadi dia keterima lagi di cast kita karena yang daftar itu sekitar 15 orang, cuma dia aja yang bisa mumpuni untuk ngambil peran ini gitu. Jadi udah yakin banget sama talent yang ini. Udah yakin banget. Soalnya kita juga ada scene-scene kayak diikat, dijambak gitu, dikasih makan secara paksa. Terus kita tanyain dia mau nggak? Dia nge-ACC gitu loh. Oke, ambil gitu. Ya udah. Itu genrenya apa sih Mas kalau biasa Mas? Kemarin untuk awalnya itu genrenya tentang kesehatan mental, tapi karena setelah brainstorming yang sangat banyak itu jadinya kayak drama keluarga aja gitu. Drama keluarga. Drama keluarga aja. Yang ada penyakit-penyakitnya gitu lah ya. Nggak jadi ada nggak ada jadi penyakit-penyakitnya karena itu sangat berat, Kak. Berat. Untuk produksian mahasiswa kayaknya berat banget ya. Berat banget. Nah, kita coba bedah dari awal nih Mas. Kan setahu saya nih, kalau bikin film kan ada 3 tahapan tuh. Ada praproduksi, ada produksi, sama pasca produksi. Betul, ada Nah, 3. Boleh diceritain nggak sih apa awal pas praproduksi yang menurut Mas Fatur sebagai sutradara tuh apa ya harus banget dijaga atau gimana ceritanya sih untuk membentuk sebuah cerita, nyari kru juga kan berarti? Betul. Nah itu gimana sih ceritanya tuh? Ceritanya kebetulan kan kemarin kita tim kru produksi kan 15 ya. 15. Sebelumnya kan 20 ya kita produksi MV kemarin 20. Jadi yang 5 orang ini mau nggak mau bukan kita buang. Yang mau Kontribusi. mencari suasana Nggak usah baru. main aman Mas. Intinya yang 5 orang ini kita minta, nggak kita minta sih kayak yang mau cari kelompok baru atau apa ya udah silahkan, kita nggak ada maksa. Tapi karena ya beberapa orang memang keluar, ya udah nggak apa-apa yang 15 orang ini kita pertahankan dengan orang-orang baru gitu. Untuk penulisan sendiri itu kita kurang lebih sekitar 3 mingguan untuk skrip, 3 mingguan, dan peng-ACC-annya itu pas di 3 minggu itu peng-ACC-annya. Nulis sendiri juga terlibat di penulisan? Kebetulan saya juga yang nulis sendiri bersama dengan teman saya gitu. Nulis director. Kelas. Betul. Bener-bener menginspirasi loh. Bola-bolanya bro. Karena juga kita kan belajar gitu ya, hasilnya ya mungkin agak kurang memuaskan bagi beberapa orang gitu. Tapi bagi saya sendiri ya udah ini hasil kerja keras kita gitu loh. Karena kita juga masih belajar kan ya gitu. Itu praproduksinya ya? Itu untuk praproduksinya. Yang menarik sebenarnya tuh ketika produksi film tuh tentu di hari eksekusinya ya. Betul. Sutradara itu biasanya bisa menjadi 2, bisa menjadi orang yang paling keren di hari itu, kalau enggak jadi kambing hitam banget nih Betul. untuk memutuskan sesuatu. Nah, mengendalikan 15 orang yang sama-sama anak muda, egonya keras semua, Betul. ada nggak kesusahan atau tips-tipsnya untuk mengambil keputusan di hari syuting yang kadang fakta lapangan tuh berubah-ubah gitu? Oke. Jadi untuk waktu produksi sendiri itu kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, itu kita produksi selama 2 hari dengan rumah yang sangat dibilang lumayan kecil, nampung 15 tambah talent sekitar 30, itu sangat hektik sekali, sangat meledak gitu. Terus karena saya di sana juga kebetulan kan biasanya produksi film itu ada Astrada 1, Astrada 2 kan. Nah, kebetulan di produksi saya ini kita nggak ada Astrada 2-nya gitu. Pure sendiri. Pure saya dengan Astrada 1 doang. Jadi kayak kita berdua itu kayak udah mau meledak banget di hari itu karena memang kemarin itu ada sempat hujan, terus ada masalah-masalah sedikit gitu. Ya jadi waktunya yang seharusnya di jam segini malah lewat dari jam seharusnya gitu. Dan untuk kendalanya sendiri untuk dari orang-orang dari tim-tim sendiri, karena kita udah pernah satu proyekan, jadi mereka paham gimana paham orang ini loh, paham
manajemen orangnya gitu. Watak orang-orang tersebut gimana cara menghandle mereka ini gimana gitu. Karena kan orang-orang ini nih lumayan bisa dibilang susah ya, agak susah, agak mudah juga ya, tengah-tengah lah gitu. Jadi mereka bisa mengkondisikan gimana pas waktu produksi aja sih begitu. Tapi sejauh ini pengalaman yang kemarin masih aman ya? Untuk kemarin pengalamannya aman sih, kita lebih banyak belajar aja gitu. Lebih belajar. Gitu. Kalau ngomongin soal budget nih Mas, kan kita dari Mahasiswa sih. iya mahasiswa nih. Berarti kayak pernah nggak sih ngerasa tuh konsep idealisme tuh ketabrak budget yang terbatas gitu? Oke, kemarin untuk kita bongkar-bongkar aja ya, bongkar-bongkar aja gitu. Untuk film pendek sendiri itu kemarin kita memang nembak di harga biaya produksi di harga sekitar 13-14 itu udah cukup. Tapi karena berbagai faktor eksternal dan internal itu jadi kita bablas sampai ke 17 juta. 17 juta. Ya mungkin 17 juta untuk film pendek yang masih ini ya agak kecil ya. Kalau misalkan orang-orang produksi film pendek, aku nanya juga dari berbagai teman-teman kelompok-kelompok lain itu ada yang lebih dari 20, 21 gitu. Ada yang minus gitu loh. Syukurnya kita di produksi kali ini tuh nggak ada minus sama sekali gitu. Kita ada sisaan dari 17 juta itu ada sisanya gitu. Jadi kita ya bersyukur aja setidaknya dari 17 juta ini nggak minus gitu loh. Masih cukup Ya walaupun kita mepet. Walaupun kita iurannya agak ngos-ngosan juga gitu. Iya, di atas 500 mahasiswa ya kan segitu buat tuh. mahasiswa. ngeri gede sedap. Berat betul. Jadi produksinya kayak gitu kurang lebih ya. Langsung ke pasca produksinya nih Mas. Betul, pasca produksi. Sekarang lagi pasca produksi nih. Ya betul, sekarang lagi pasca produksi di akhir tahun ya. Akhir tahun banget. Di akhir tahun banget. Mengganggu liburan. Walaupun tanggal merah nggak ada libur-liburnya. Tetap digas ya. Betul. Sejauh ini udah sampai mana nih tahap produksinya? Sejauh ini kita sudah sampai ke scoring. Untuk grading udah 50%, tinggal di scoring aja. Tinggal di scoring berarti ya. Deadline-nya sampai kapan sih? Kalau di kelompok aku ngasih deadline itu untuk final grading, coloring segala macam online editor itu di tanggal 4 Januari ini. 4 Januari lagi. Iya betul, 5 hari lagi. Sangat mepet, perlu ngepas editor ya. Untuk final scoring itu kita di tanggal 12 Januari gitu, 12 Januari. Jadi final cut-nya di tanggal 14 Januari. Ada nggak sih Mas? Tadi kan kita udah bahas dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Mungkin sejauh ini belajar di film filming lah ya. Itu apa sih yang awalnya nge-trigger Mas Fatur? Emang kan awalnya tugas ya, tapi pasti ada di dalamnya kayak mungkin nyaman atau nggak nyaman. Kira-kira bakal dilanjutin nggak nih? Oke. Jujur agak kaget juga ketika masuk kampus jurusan ilmu komunikasi, ada mata kuliah Nggak kebayang ya? nggak kebayang aja gitu, karena basic saya kan bukan biasanya kan ada beberapa teman kita yang anak-anak SMK multimedia yang udah paham gitu, sedangkan kita yang dari anak SMA, anak IPA IPS bahasa gitu kayak tiba-tiba masuk ke situ kayak agak meledak aja gitu otaknya, agak kaget aja, kita kan nggak pernah gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar, ya udah belajar aja sih, harus belajar gimana caranya kita harus bisa melewati fase-fase pembelajaran tersebut gitu. Emang kira-kira setelah lulus nih tertarik nggak ngelanjutin karir ini tuh jadi director? Atau mungkin di perfilman lah, di PH gitu? Di PH, jujur kalau untuk di PH sendiri aku bukan kurang sih, suka sama film. Tapi kalau misalkan untuk kedepannya sendiri mungkin lebih ke industri kreatif aja, bukan di filmnya gitu. Soalnya kayak kalau di film itu kan mungkin itu aja gitu, tapi aku lebih condongnya ke kreatif gitu. Karena dulu awal masuk ilmu komunikasi itu mau jadi presenter, news anchor gitu, tapi tiba-tiba kebelok dikit malah ke film gitu, produksi gitu. Jadi kayak yang awalnya dulu mau di industri berita segala macam, masuknya malah ke film-film. Mungkin nanti kedepannya ya balance aja gitu, dapatnya di mana ya udah jalanin aja gitu. Yang penting kan tujuan utamanya berkarya. Betul. Sebagai anak muda harus tetap inovatif, harus tetap berkarya. Bolo-bolo nyapruk juga, ayolah semangat muda kita tuh harus kita jaga untuk karya-karya yang lebih luar biasa gitu. Mas Bagus, apa yang mau disampaikan
Oke, Mas Fatur aja. Untuk bolo-bolo nyakruk nih, tentang pengalamannya tadi, jadi sutradara mengemban tanggung jawab yang besar sebelumnya. Ada nggak pesan-pesan untuk bolo-bolo nyakruk kita nih yang mau berkarya tapi masih apa ya, masih kayak mau iya nggak takut segala macam. bimbang lah. Masih bimbang. Sebentar, saya juga bingung apa ya kata-katanya. Soalnya otaknya lagi Ngopi dulu. ngopi dulu. Otaknya lagi ini. Cut-cut banyak, ya? banyak banget yang dipikirkan. Kau nggak minat Gus main film Gus? Kayaknya enggak deh. Kau cocok. Enggak. Kungfu. Kalau itu aku mau. Itu mau ya? Mau untuk menggeser. Niat di casting Mas Fatur? Apakah? Casting? Iya. Dia mau Boleh. casting tuh. Bisa acting nggak? Bisa. Bisa, Kayaknya bisa. tertarik kalau Mas Fatur setelah lulus ini Mau ada film ya? lagi, Kita bisa- bakal casting sih, coba-coba. Wah, kalau chemistry kita nih udah nggak ada yang ngeblok. Sejauh ini ya di Jogja nggak ada. Iya nggak, Gus? Gitu. Apa Mas yang mau disampaikan ada nggak? Untuk teman-teman apa ya? Cakruk Space ya? Cakruk Bolo nyakruk, Mas. Bolo-bolo nyakruk. Bolo nyakruk. Penonton kita bolo-bolo Bolo-bolo nyakruk. Oke, mungkin kata-kata ya, bukan motivasi. Bisa kata-kata Motivasi. hari ini, Motivasi atau Oke, jadi untuk teman-teman sendiri, nih ya kata-katanya, barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia gitu. manja. Dengerin bolo-bolo nyakruk, itu kata-kata hari ini dari Mas Fatur. Dengerin. Kalian Oke. yang nonton-nonton ini sambil baring-baring di kasur tuh maksudnya apa? Jadi teman-teman itu harus bersungguh-sungguh dalam suatu hal pekerjaan, walaupun sekecil apapun teman-teman harus bersungguh-sungguh. Karena kalau teman-teman nggak bersungguh-sungguh, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali, Nggak akan itu jadi apa-apa. nggak akan jadi apa-apa, malah dapat capeknya doang gitu. Belajar ikhlas ya gitu, bertanggung jawab dengan apa yang udah dipegang gitu, jangan sampai meninggalkan tanggung jawab teman-teman, gitu aja sih. Gitu ya. Oke, makasih Mas Fatur. Mungkin sejauh ini gitu aja dulu obrolan kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil kita lanjutin ngopi. Dan untuk teman-teman semua, bolo-bolo nyakruk jangan lupa tetap subscribe kita di RITV. Follow Instagram kita di Ruang Inspirasi Media. Follow Instagram Mas Fatur di mana? Di nanti aja lah ya, di bawah ini. Oh, di bawah ini di bawah lah ini, nanti. di bawah ini. Sekalian nama PH-nya lah, sekalian nama PH-nya. Oke, nama PH kita itu LWUAD, Instagramnya ada di bawah ini. Itu kepanjangan dari Learn with Us. Tepuk tangan buat PH Mas Fatur. Sukses ya PH-nya. Ditunggu Amin. karya-karya selanjutnya. Amin. Dan tetap teman-teman, sponsor utama kita di hari ini adalah Nusantara Nusantara Coffee. Coffee. Di follow IG-nya. Follow IG-nya Di di sini nih. sini nih, di sini nih. Kopinya jujur enak. Kopinya jujur enak, itu review dari Mas Fatur. Terima kasih bolo-bolo nyakruk semuanya. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya bersama orang-orang pemuda-pemuda inspiratif lagi. Tetap di Cakruk Space. Seruput pelan. Obrolan lancar. Ya semuanya. Dadah, dadah, dadah.